Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awsala ilayna afdhala rusulih wa syara'a lana a'dhama syara'i'i dini wa anzala ilayna afdhala kutubih wa akramana bi syafa'ati khairi khalqih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Polarek TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, jumpa lagi di program Titian. Sebagai umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita patut bersyukur karena kita sangat beruntung dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umat dari Nabi yang paling mulia, Asyraful Anbiya wal Mursalin. Nah, keberuntungan ini sudah selayaknya kita ambil kesempatan untuk juga meneladani baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang dulu mungkin pernah saya utarakan, tersebutkan di Al-Quran surah Ali Imran ayat 30. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Muhammad, katakan kepada mereka umatmu, jika mengklaim diri mencintai Allah, ikuti aku, dirimu, ikuti kamu, umat Muhammad. Nah, ini kita gunakan sebagai motivasi karena di situ Allah memberikan dua garansi ya. Garansinya apa? Kalau mengikuti baginda Nabi, dicintai Allah, diampuni dosa. Tentu ini dua hal yang harus jadi prioritas dalam hidup kita. Kembali ke baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diperintah untuk ikut baginda Nabi apapun. Qaulan secara ucapan, tutur kata, fi'lan secara perbuatan, sifatan, sifat, karakter, takriran, penetapan, dan seterusnya. Untuk mencermati mana yang harus kita ikuti dan mana yang tidak boleh kita ikuti, kita harus tahu klasifikasi dari apa yang terlahir dari sosok baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang berhubungan dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu identik dikenal dengan sebuah istilah sunnah. Sunnah. Lalu sunnah itu apa? Tentu banyak definisi. Definisi dalam perspektif para ulama hadis, definisi dalam perspektif para ulama usul fikih, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dalam terminologi hadis, sunnah itu dikenal dengan kulluma sadara anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Atau dalam definisi lain, kulluma athara minan nabi, kulluma
athar 'anin nabi, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Dalam perspektif pakar hadis, yang dinamakan sunnah itu adalah apapun yang terlahir dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun, mulai dari kemudian cara berpakaian beliau, mulai dari cara Nabi berpenampilan, pembawaan diri, tutur kata, perbuatan, karakteristik, bagaimana Nabi bersikap dan seterusnya. Dalam perspektif ulama pakar hadis, itu semuanya dibahasakan dengan istilah sunnah. Sementara dalam perspektif ulama usul fikih, ada semacam klasifikasi. Karena apa? Karena ulama usul fikih mendefinisikan sunnah itu dengan ma yuthabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Sesuatu yang diberi pahala pelakunya dan tidak disiksa mereka yang meninggalkan. Atau dengan bahasa sederhana, sunnah dalam perspektif usul fikih itu adalah perbuatan yang pelakunya itu mendapat pahala dan yang tidak melakukan itu tidak mendapat siksa atau dosa. Nah, ini keterkaitannya adalah dengan kehidupan kita sehari-hari, utamanya dalam konteks ibadah. Dan konteks ibadah itu, dalam konteks ibadah itu yang paling dekat untuk membahas ini adalah perspektif usul fikih, pandangan ulama usul fikih atau pandangan ulama fuqaha. Nah, sunnah Nabi ini menurut mereka itu terklasifikasi. Ada beberapa, mana sih yang harus kita ikuti? Mana sih yang ya tidak boleh kita ikuti? Dan seterusnya. Kita akan bahas lebih detail, Bolo. Jangan kemana-mana, tetap di Titian. Oke, kita lanjutkan. Kita akan fokus pada definisi sunnah dalam sudut pandang ulama usul fikih, al-usuliyun, dan ulama fikih al-fuqaha. Jadi sunnah itu kalau dalam sudut pandang pakar hadis itu bisa kita terjemahkan sederhana itu semacam tradisi, Bolo. Artinya apapun cipta, rasa, karsa yang muncul dari kepribadian baginda Nabi, semuanya sunnah. Sementara dalam sudut pandang ulama fikih, usul fikih, sunnah itu disebut sunnah jika ada kaitannya dengan ibadah mahdhah, ibadah formal. Oke, jadi begini, dalam satu momentum saya teringat oleh dawuh guru kami di Al-Azhar Mesir waktu itu. Beliau adalah seorang ulama senior, mufti senior, menyampaikan sesuatu tentang sunnah dan klasifikasinya. Beliau menyampaikan begini,
laisa kullu ma sadara 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam sunnah. Tidak semua yang muncul dari Nabi itu selalu sunnah. Laisa kullu ma sadara 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam sunnah. Tidak semua yang lahir, yang muncul dari baginda Nabi itu selalu sunnah. Tentu saat itu sunnah yang dimaksud oleh beliau di sini adalah sunnah dalam perspektif ulama usul fikih atau fikih. Kemudian beliau melanjutkan mengklasifikasikan sunnah itu menjadi 3. Nah, di 3 ini nanti kita akan tahu mana yang memang direkomendasikan untuk kita ikuti, mana yang jangan-jangan tidak boleh sama sekali kita ikuti, dan seterusnya. Yang pertama, klasifikasi pertama, dari apa yang terlahir dari sosok baginda itu dikategorikan sebagai al-khususiyah. Sesuatu yang spesial, yang khusus, yang Allah anugerahkan kepada hanya untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak berlaku untuk selain beliau. Di antaranya apa yang khususnya ini? Contohnya semacam ini. Baginda Nabi dan Ahlul Bait, keluarga beliau, itu tidak diperkenankan menerima sedekah. Sampai saat ini, Rabithah Alawiyin, mereka-mereka yang secara beruntung punya hubungan biologis dengan baginda Nabi, itu ya tidak diizinkan untuk menerima sedekah. Tentu ini tidak berlaku untuk selain baginda dan keluarga baginda. Selain baginda dan keluarga, termasuk kita bolo, yo oke-oke saja kalau dikasih orang, tapi tidak dengan baginda Nabi dan keluarga beliau. Tetapi sekalipun demikian, baginda dan sekeluarga masih diizinkan, diperkenankan untuk menerima hadiah. Itu khususiyah, satu perlakuan khusus yang hanya berlaku untuk baginda Nabi sekeluarga. Contoh berikutnya adalah semua istri baginda Nabi sepeninggal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berstatus janda, itu tidak boleh dinikahi oleh pria muslim manapun. Jadi semua istri baginda Nabi sepeninggal beliau otomatis statusnya menjadi janda, ummul mukminin. Semua ummul mukminin, istri baginda Nabi sepeninggal baginda, tidak boleh dinikahi oleh pria manapun. Itu hanya berlaku untuk keluarga Nabi. Ini contoh khususiyah, hal khusus yang Allah berlakukan kepada baginda atau keluarga baginda atau baginda Nabi dan sekeluarga. Berikutnya adalah kepada baginda Nabi sendiri. Bagi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beberapa ibadah sunnah bagi umatnya, tapi bagi beliau menjadi wajib. Di antaranya adalah sholat malam, tahajud. Bagi umatnya sunnah, dilakukan baik, tidak dilakukan tidak dosa. Tapi bagi sosok baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
sholat tahajud itu menjadi sebuah hal yang harus dan tidak diperkenankan untuk ditinggalkan. Yang pertama, kategori dari apa yang lahir dari baginda Nabi disebut dengan khususiyah atau sesuatu hal yang khusus, spesial, yang berlaku hanya untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau untuk baginda Nabi dan keluarga, atau untuk keluarga baginda Nabi saja. Contohnya istri tadi. 3 contoh tentang khususiyah. Kategori yang kedua adalah al-basyariyah, sisi kemanusiawian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar, sebelum saya lanjutkan ke yang pertama dulu. Lalu bagaimana sikap umat Islam itu ketika menyaksikan yang khususnya yang pertama tadi? Ya, itu tidak boleh diikuti dan tidak berlaku untuk umatnya. Yang kedua, kita lanjutkan setelah ini, Bolo. Jangan kemana-mana, tetap di Titian. Baik, Bolo. Tadi sudah satu ya, kategori 1 al-khususiyah, hak khusus, perlakuan khusus yang Allah anugerahkan hanya untuk baginda Nabi sekeluarga. Kategori berikutnya adalah al-basyariyah, yaitu sisi manusiawi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia pada umumnya, di mana sebagai manusia baginda Nabi juga melakukan aktivitas makan, minum, kemudian juga bekerja, kemudian juga istirahat, kemudian juga baginda Nabi sesekali belanja ke pasar, berbisnis, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sisi manusiawi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kategori ketiga ini baru disebut sunnah ketika idza ta'allaqa bil ibadah. Jika apa yang terlahir, yang muncul dari sosok baginda Nabi ini berkaitan tentang ibadah. Ibadah mahdho resmi atau ibadah yang ghairu mahdho tapi direkomendasikan beliau melalui hadisnya atau dimaklumatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, dari ketiga kategori ini, Bolo, kita juga harus punya sikap berbeda. Kategori pertama tentu tak mungkin, karena ini tidak berlaku untuk kita, Bolo. Hanya berlaku untuk baginda dan sekeluarga. Yang berlaku untuk kita dan mungkin bisa kita adopsi dalam kehidupan kita adalah kedua, al-basyariyah, sisi manusiawi beliau. Ya silahkan kalau Bolo ingin misalkan mengcopy paste bagaimana Nabi dalam membawa diri dan seterusnya. Dan yang ketiga, sisi sunnah, apa yang muncul dari baginda Nabi dan berkaitan dengan ibadah, direkomendasikan beliau dalam hadis sahihnya atau termaklumatkan dalam kitab suci Al-Quran. Nah, ini yang priority, yang harus kita prioritaskan itu yang ketiga, Bolo. Yang ketiga, itulah pentingnya. Jadi
mempelajari sirah nabawiyah atau sejarah kenabian itu sangat penting bagi kita yang mengaku umat baginda. Karena tidak mungkin, bagaimana kita bisa misalkan meng-copy paste dalam tanda kutip, mengaplikasikan sosok baginda ini dalam kehidupan kalau kita tidak banyak membaca tentang beliau, lalu dari mana kita mengenal beliau? Jadi mari sama-sama Polo, supaya kita itu lebih akrab gitu loh sama baginda Nabi itu. Nabi saja sama kita itu sayangnya pol-polan. Dalam sebuah hadis itu sampai dikisahkan Nabi itu pernah sholat sunnah malam itu hanya 2 rakaat loh. Dimulai dari ba'da sholat isya sampai menjelang waktu subuh hanya 2 rakaat dan hanya mengulang-ulang bacaan ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika panjenengan menyiksa mereka yang di sini itu maksudnya potensi umat-umat beliau yang melakukan dosa itu. Ayat itu fa innahum ibaduk, mereka loh ya Allah, hamba jenengan. Loh ini loh, Nabi itu care-nya luar biasa sama kita. Kita karek mojo sejarah baginda Nabi kadang-kadang awang-awangan. Jadi gitu Bolo ya. Sekali lagi saya mengajak supaya kita dapat reward dari Allah di surah Ali Imran ayat kita sama Allah dikasih jaminan kalau bisa ikut Nabi, jaminannya 2, 1 dicintai Allah, 2 diampuni dosa. Supaya bisa ikut baginda Nabi, perkaya pengetahuan kita, wawasan kita tentang sejarah kenabian. Begitu Polo. Mudah-mudahan Polo kita semuanya nanti diakui oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umat beliau, dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk meneladani sosok baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat Polo. Sampai jumpa lagi di program titian berikutnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arek TV